Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zain Hasan Ginggung, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Unzah Dr. Andes Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu Ustadzah Nur Fatimah MPD selaku pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cinta banggakan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Ginggung akan sedikit mempresentasikan tentang Foundation of Education. Yang pertama yaitu landasan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan landasan yang membangun dan membimbing. Sistem pendidikan di negara Amerika Serikat disebut dengan institusi sosial. Apakah institusi sosial itu? Institusi sosial ialah pola perilaku dan pengaturan sosial yang telah berevolusi untuk membantu masyarakat. Yang kedua yaitu perspektif filosofis pendidikan. Ada 4 perspektif filosofis pendidikan, yaitu yang pertama esensialisme, yang kedua perennialisme, yang ketiga progresivisme, yang keempat rekonstruksionisme sosial atau pedagogi kritis. Yang pertama esensialisme. Esensialisme cenderung mengistimewakan disiplin akademis tradisional yang akan mengembangkan keterampilan, contohnya seperti dalam bidang konten dan juga budaya umum. Yang kedua yaitu perennialisme. Perennialisme memanfaatkan kegiatan instruksional yang berpusat pada siswa, contohnya seperti seminar Socrates. Yang ketiga yaitu progresivisme. Progresivisme mengikuti ontologi pragmatis yang jelas, di mana pelajar harus fokus pada pemecahan masalah dunia nyata melalui pengalaman nyata. Yang keempat yaitu rekonstruksionisme sosial. Rekonstruksionisme sosial itu sebagai tanggapan untuk membantu mempersiapkan siswa untuk membuat dunia lebih baik dengan melalui penanaman nilai-nilai pembebasan. Atau pedagogi kritis adalah penerapan teori kritis untuk pendidikan. Yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan. Yang pertama yaitu William Edward Burgard Du Bois. Du Bois adalah seorang sosiolog, sejarawan, dan aktivis hak-hak Pan-Afrikanis Amerika. Du Bois ini menerbitkan buku dengan judul The Souls of Black Folk, adalah kesadaran ganda yang dihadapi oleh orang Afrika Amerika itu menjadi orang Amerika dan kulit hitam. Yang kedua yaitu Carter Godwin Watson. Watson adalah seorang pendidik Amerika, sejarawan, penulis, dan pendiri Asosiasi untuk Studi Kehidupan dan Sejarah Afrika Amerika. Watson juga menerbitkan The Education of the Negro prior to 1861. Yang ketiga yaitu Bell Hooks. Hooks adalah ahli teori pendidikan dan aktivitas sosial yang berbasis di Amerika Serikat. Hooks juga membangun jembatan antara pemikiran kritis dan situasi kehidupan nyata. Yang keempat yaitu Henry Giraud. Giraud adalah ahli teori kritis dasar di Amerika Serikat dan juga Kanada. Giraud juga terkenal karena karya perintisnya pedagogi kritis di K12 dan pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu pemikiran Amerika Latin. Yang pertama yaitu Paul Reclus Neves Freire. Freire adalah salah satu seorang filsuf dan pendidik Brazil. Beliau juga salah satu pemikir paling berpengaruh di balik rekonstruksionisme sosial. Yang kedua yaitu Gabriel Mistral. Mistral adalah seorang penyair, diplomat, dan pendidik Chili. Beliau juga menerima hadiah Nobel untuk sastra pada tahun 1945
dan untuk karya puitis. Yang ketiga yaitu Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento adalah seorang politikus, penulis, guru, prajurit, jurnalis, dan juga generawan Argentina. Dan fakta beliau bahwa termasuk generasi yang memahami menulis sebagai praktik politik. Yang keempat yaitu Gesualdo Sosa. Sosa lebih dikenal dengan Gesualdo. Adalah seorang guru, penulis, pendidik, dan juga jurnalis Uruguay. Ajarannya menuntunnya untuk mendedikasikan dirinya dengan tujuan dan pengetahuan yang lebih besar tentang kegiatan, minat, dan kebutuhan anak. Yang kelima yaitu Simón Narciso de Jesus. Simón adalah seorang pahlawan, pendidik, dan politisi Venezuela. Simón diakui sebagai pendahulu besar pemikiran pedagogis Amerika, di mana filosofinya mendukung kesetaraan dalam pendidikan, karena ia percaya bahwa ini adalah hak yang wajib bagi semua warga negara. Yang keenam yaitu Joseph Vasconcelos Calderón. Vasconcelos Calderón adalah seorang pengacara, penulis, pendidik, politisi, pejabat publik, dan filsuf Meksiko. Beliau juga sebagai revolusioner. Yang ketujuh yaitu José Carlos Martegui. Martegui adalah seorang penulis, jurnalis, dan juga pemikir politik Peru. Beliau adalah salah satu cendekiawan utama sosialisme di Amerika Latin. Yang kedelapan yaitu José Julián Martínez. Martínez adalah seorang penulis dan politikus asal Kuba. Pada tahun 1892, saat pengasingan, ia mendirikan Partai Revolusi Kuba sebagai alat untuk kemerdekaan pulau itu. Yang kesembilan yaitu Jorge G. Gracia. Gracia lahir di Kuba pada tahun 1942 dan merupakan pengungsi Kuba di Amerika Serikat. Bidang penelitian Gracia meliputi metafisika, masalah etnis dan ras, filsafat agama, dan filsafat abad pertengahan dan Amerika Latin. Yang ke-10 yaitu Hector Neri Castaneda. Castaneda adalah seorang filsuf Amerika yang beremigrasi di Amerika Serikat pada tahun 1948 sebagai pengungsi. Castaneda paling terkenal karena mengembangkan teori kedok yang berlaku untuk analisis pemikiran, bahasa, dan struktur dunia melalui objek abstrak. Materi yang kedua yaitu siswa, pendidik, dan komunitas. Di dalam materi siswa, pendidik, dan komunitas ini ada 6 macam yang harus saya bahas. Yang pertama yaitu autobiografi, yang kedua yaitu motivasi, yang ketiga gaya belajar, yang keempat yaitu bilingualisme, yang kelima yaitu growth mindset, yang keenam yaitu trauma masa kecil. Yang pertama yaitu autobiografi. Ada 3 macam di dalamnya, yaitu narasi autobiografi, yang kedua yaitu memainkan narasi autobiografi, yang ketiga yaitu keragaman mahasiswa. Yang pertama yaitu narasi autobiografi. Narasi autobiografi adalah salah satu alat utama yang digunakan pendidik untuk belajar tentang aspek inti dari setiap biografi siswa. Yang kedua yaitu memainkan narasi autobiografi. Beberapa adaptasi ini berdasarkan informasi potensial yang dapat dipelajari tentang empat dimensi biografi siswa, diantaranya sosial budaya, linguistik, akademik, dan juga kognitif. Yang ketiga yaitu keragaman mahasiswa.
Keragaman adalah jumlah cara orang sama dan berbeda. Beberapa di antaranya adalah seperti ras, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, kemampuan mental dan fisik, kelas, dan juga status imigrasi. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah keadaan internal yang mengaktifkan, membimbing, dan juga mempertahankan perilaku. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Pendekatan FARC yang berfokus pada pembelajaran melalui indera yang berbeda. Singkatan dari FARC yaitu visual, aural, membaca atau menulis, dan kinestetik. Pembelajar visual lebih menyukai menggambar, bagan, dan juga sejenisnya. Pembelajar aural yaitu belajar lebih menyukai mendengar. Yang ketiga yaitu peserta didik membaca atau menulis belajar lebih baik dengan bahasa yang tertulis. Sedangkan yang terakhir yaitu pembelajar kinestetik belajar lebih baik dengan cara melakukan, berlatih, atau bertindak. Yang keempat yaitu bilingualisme. Bilingualisme adalah kemampuan individu atau anggota komunitas untuk menggunakan dua bahasa yang efektif. Yang kelima yaitu growth mindset. Growth mindset adalah pola pikir yang menganggap keberhasilan dan kemampuan seseorang dapat berkembang melalui waktu, usaha, dan ketekunan. Yang keenam, trauma dari masa kecil. Trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa intens yang mengancam atau menyebabkan bahaya. Trauma dapat disebabkan beberapa peristiwa dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan trauma dari masa kecil. Yang pertama yaitu interaksi sosial yang tidak pantas. Kedua yaitu masalah dengan fungsi eksekutif seperti fokus organisasi. Yang ketiga yaitu tertinggal tugas kelas. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.